nyari vokalis band pada saat itu. Ucok nyari vokalis band? Vokalis band bawa. Bentar ada koin nggak biar suaranya gede dikit? Ketika aku sama yang ini aku pernah ngerasain, sama yang gede juga aku ngerasain. Sama yang gede juga ngerasain. Maksudnya? Nggak keselak. Alhamdulillah, kita kali ini kedatangan seorang bintang tamu yang kalau teman-teman sering nonton TV, lihat di medsos, orang ini terkenal banget. Yang suka terkenal belum? Jambul Katulistiwa. Lagunya maju-maju mundur ini, cantik segala macam. Terus juga sering naik pesawat. Oh iya, pokoknya semuanya terkenal, sering naik private jet. Kalau dilihat di medsos. Terima kasih udah kedatangan Syahrini. Ya, kita Ya ampun, Babe Adi. Seperti itu. Lalu maju mundur cantik. Kan enak. Ada gula halus nggak? Kita mau tabur ini. Biar enak. Aduh, kita kedatangan Loli. Apa kabar Loli? Alhamdulillah baik, cantik, manja. Alhamdulillah. Kok kayak Syahrini ya? Iya, Syahrini kalau di bonsai begini. Loli ini di organisasi yang namanya UBI, Unik Berkarya Indonesia. Kalau Ucok Baba sebagai ketua atau presidennya. Presidennya, kalau Loli wakil. Dan Loli juga manajerin Ucok. Iya, Ucok Baba juga. Susah nggak manajerin Ucok? Susah banget. Oh, susahnya? Suka marah-marah. Marah-marahnya? Tapi demi kebaikan. Marahnya gimana? Makanya honornya artisnya 20%, Loli 80%. Bukan. Apa dong? Maksudnya kayak misalkan nih lama gitu kan. Aku yang dimarahin, jadi aku yang ke nelpon ke TV ataupun ke siapa gitu kan. Didengerin tuh kalau Loli marah sama ke TV ke komplain. Didengerin. Enggak kirain Loli ngapain dibeliin lollipop juga jadi. Iya. Dengerin gini. Dulu pernah sekolah di mana Loli? Kok bisa manajerin itu juga? Ya kebetulan emang aku pernah manajemen D3. Oh di D3, iya, manajemen? Iya. Jadi berbekal itu Loli udah bisa mengerti tentang itu. Betul. Ini belum pernah Loli selama Bang Terry megang di podcast ini belum pernah bintang tamu diiringin hujan cuma Loli doang. Iya, aduh ya ampun. Ini artinya berkah. Alhamdulillah. Karena nggak pernah loh bintang tamu perempuan di sini. Masa? Laki semua. Iya, dan Loli adalah wanita yang paling cantik. Pertama dan paling cantik di sini. Beruntung banget ya. Iya, kamu beruntung, yang lainnya sengsara. Loli tuh serba bisa loh, bisa jadi manajer, bisa jadi ngurus organisasi, udah nyanyi juga. Iya. Loli emang emang jadi penyanyi dari kecil? Dari kecil sampai kecil sih? Nggak gede kan. Jadi dulu itu pertamanya emang kalau misalkan awalnya sih Bang Ucok nih nyari vokalis band pada saat itu. Ucok nyari vokalis band? Vokalis band untuk partner duet awalnya. Terus akhirnya aku dateng, ada beberapa sih yang audisi gitu. Nah aku terpilih jadi partner duet. Nah di situ ada band kan, bikin band tuh The Baba Band namanya. Baba Band, penyanyinya, vokalisnya Ucok. Ceweknya, Bang Ucok lakinya, aku ceweknya. Jadi bayar pakai duit atau pakai kotoran? Beras Bang Ucok, aku. Terus? Akhirnya pada saat itu jadilah itu The Baba Band dengan konsep yang Yang unik. Yang unik ya kan. Jadi nyanyi di atas internet gitu. Bukan. Yang unik itu maksudnya apa? Yang unik ya belum pernah ada di Indonesia, bahkan di luar negeri pun belum ada kan. Seperti itu, jadi gitarisnya, keyboardisnya semua minimalis gitu. Nggak apa-apa minimalis, yang penting dapat pendapatannya maksimalis. Amin. Lagu pertama apa dulu? Dulu yang pernah dikontrak sama label Naga Suara, boleh sebutin nggak sih? Nggak apa-apa. Gitu aja ya. Suka sama Suka. Dikontrak selama 2 tahun. 2 tahun. Naga Suara udah begitu kontrak jadi Naga Sari sekarang. Bukan. Nah habis itu nggak lama tuh kan perbenan itu agak turun tuh kan. Akhirnya dangdut yang naik. Akhirnya Bang Ucok ya udahlah kita bikin duet dangdut gitu kan. Dan alhamdulillah setelah kita bikin Bang Ucok menciptakan duet dangdut, alhamdulillah itu job, masya Allah. Banyak tuh. Sehari 3 Bang udah minum obat, tidur, makan. Sehari 3? Iya.
3 tempat tuh. 3 tempat. Iya, rumah Kiong di bawah. Kata. Itu bener-bener aku kayak speechless banget. Tahu boleh Iya. nanya. Ya, alhamdulillah berarti apa sih Bang Ucok maju dalam satu tahun? Oh, lah masih ini Ya, keliling aja itu. keliling. Dalam kota atau luar kota? Dalam kota, luar kota. Pernah satu hari itu beda-beda kota gitu. Oh, Iya. betul. Sebelum nyiptain ubi itu pada saat itu kan. Tapi ya sambil berjalan istilahnya. Sehari 3 kali nggak capek itu nyanyi. Ya karena kita enjoy, karena suka ya. Sama grup Baba Band gitu. Itu Berdua doang. Berdua itu pas. Berarti yang kaya berdua doang. Enggak, Kasihan ini dong, pas temen. dangdut. Waduh, ini nggak Pas boleh. dangdut, pas band juga Ini waktu nggak boleh itu. begitu. Masa susah bareng-bareng kayak berdua. No, jadi ketika band pun, band itu Bang Ucok pernah bawa. Bentar ada koin nggak biar suara gede dikit. Jadi pas band pun Bang Ucok kita pernah keluar kota dibawa sama Bang Ucok. Justru awalnya band. Ya awalnya band. Band. Terus yang ngetop kan berdua. Band nggak diajak, jarang-jarang. Bukan kan jadi kita kan Bang Ucok ini tipikal orang yang nggak produktif. Dia pengennya produktif. Misalkan band nggak ini ya udah gimana Ganti. lagi caranya gitu. Band ganti deh. Jadi bukan diganti tapi mungkin kayak musim. Kadang kan di industri entertainment ini kita nggak boleh ketinggalan. Zamannya Maksudnya? ini kita ke sini, zamannya ini kita ke Terus sini. inovasi terus. Iya, Jadi supaya nggak stuck di situ. Betul, Oh, kayak- jadi itu waktu itu dangdut laku, dangdut. Gitu. Nah, udah gitu kan apalagi nih yang lebih misalkan lebih. Jadi supnya Bang Ocok berhenti tuh dari supir odong-odong. Waktu nyanyi. Enggak, tadi apa? Band Band, tetap iya. jalan juga. Ketika misalkan Ubi pun band tetap ada. Bandnya orangnya itu juga. Orangnya itu juga. Oh, siapa aja grup band tuh? Grup bandnya ada Bang Roni Bang drummer. Roni apa tuh? Dia drummer. Drummer. Sekaligus dia memang basicnya itu guru drummer. Oh, Terus pintar. emang dia guru, profesinya luar biasa. guru drummer Iya. gitu. Hmm. Gitarisnya juga mini, keyboardis, mini. Gitarnya mini nggak? Nggak. Gitarnya normal. Nyampe? Dabes kan jadinya. Kan nyampe tuh. Nyampe. Terus ininya keyboard orang mini orang mini juga. Drum orang tua Drum, semuanya orang mini orang semua. mini. Itu berapa orang? 5 5. berarti. Yang baca doa siapa? Ya, tapi aku Ya kalau udah sukses harus yang doa sih. ya benar-benar. Nah dong. itu Bang Ucok tuh kayak pengen lebih bermanfaat untuk banyak lagi. Karena kan orang mini gak cuma bisa band doang. Bang Harus Ucok, bisa semuanya. Iya, jadi abis band Iya. nyanyi, abis nyanyi bikin organisasi. Organisasi. Akhirnya ada dancer dan kita Jadi kalau semuanya bergerak gitu. Bergerak. Jadi kalau Ucok yang kerja, lalu jaga lilin gitu, enggak? babi ngepet kan ya. Bukan. Jadi ya gitu deh akhirnya. Oh, show. Show gitu terus abis Ubi nah akhirnya kepikiran lah Bang Ucok kayak yang kenapa nggak bikin organisasi Ubi gitu kan. Ubi apa aja sih kerjaannya? Ubi pada saat itu sih kita awalnya kan hanya di dunia seni atau entertainment. Iya. Tapi kan di situ ada yang basicnya misalkan pekerja juga gitu kan. Ada juga di situ. Iya, jadinya ke entertainment sih. Nggak cuma sebagai artis saya, macam-macam itu. Ada yang ini kerja sebagai karyawan, ada yang guru, penjahit. Macam-macam. Iya, iya. Kalau yang entertainment mungkin pada saat itu kan yang berjalan dancer. Akhirnya ya udah. Dancer, Loli ke dancer. Aku yang ajarnya supaya budgetingnya enggak ini ya udah aku yang ini. Yang ngelatih. Jadi modal jadi awalnya kan kita nggak ada modal. Oh, itu Awalnya dancernya di panggung apa di kandang? Di panggung. enggak Bang kali Bang Ocak. Ya dek, si itu Loli yang latih. Aku yang Emang ada latih. basic. Ada aku memang dari dulu aku sebelum ke entertainment pas aku di kampung juga aku udah ada basic dancer. Di kampung ini mana sih? Kampungnya di Coor, Kasbitung, Banten, Lebak. Lah di sana kan, oh jadi sebelum debus ini dulu. Iya, makanya aku debus lewat. Serius ini bener dah dancer dari kampung udah dancer. Udah. Tapi waktu di kampung normal semua teman-temannya. Tidak aku yang mini, jadi biasa aku di tengah. Iya kalau belakang palingan dong, ya nggak apalagi di belakang panggung kan susah. Itu dilatih sama Loli teman-teman di dancer di Ubi. Ya kalau nggak percaya lihat aja di YouTube channel aku ada. Oh, dia punya YouTube channel juga. Itu isinya Loli dancer sama lompat api ya. Bukan, jadi kayak gitu. Jadi pada saat itu kan istilahnya kita waktu bikin Ubi ini otomatis modal awal nggak mungkin langsung dapat dari kayak support nggak ada dong. Otomatis kayak ngeluarin biaya sendiri dong. Ngeluarin biaya? Ya awalnya kan kayak ngelatih aja kita belum bisa bayar untuk ngelatih ya udah akuan gitu kan ngelatih gratis iya. tanpa biar Biaya kayak meluangkan waktu gitulah gitu. Niatnya ibadah buat teman-teman. Yes, Nah, terus Bang Ucok juga ngeluarin awal-awal buat kantor. Ya ngebangun itu kan agak sulit daripada ini kan. Tapi sempet rame juga lo Ubi pecah juga sih waktu itu. Ya biasa namanya juga kita Ya namanya juga sesuatu anak-anak ya isinya. Ya, apa namanya? Yang kadang kan menyatukan pemikiran itu nggak mudah. Beda-beda. Yang penting aku sih pikirnya sama Bang Ucok
sama teman-teman, ya udah, yang penting kita tetap di jalan, maksudnya gini loh, yang kayak gitu gak usah dipikirin. Kan kita memikirkan orang-orang yang mau kita, maksudnya gini, kalau kita mikirin orang yang tidak apa sepemikiran, kita akan kayak kerusak fokus kita. Bagaimana beda pikiran itu dijadikan satu wacana untuk maju bareng-bareng, karena setiap orang kan beda-beda. Jadi kalau kita maksa, bodo amat gitu. Ini tetap jalan. Ya, kita tetap pikir banyak kok yang lebih membutuhkan kita gitu, banyak kok yang support kita gitu kan intinya. Dan kita juga bisa membuktikan. Nah sekarang Ubi udah kerja sama siapa? Kan tuh perlu support, nggak cuma berdua. Butuh lingkungan dari Pemda, dari apa? Iya, makanya kita akhirnya dari Taman Safari mungkin kan ikut juga. Alhamdulillah kita didukung sama Kemenpora kayak gitu akhirnya. Ketika kita bisa membuktikan. Kemenpora mendukung juga. Mendukung. Yang kita ke Malaysia itu dari Kemenpora, dari Kementerian Negara. Luar biasa. Itu pendekatannya gimana? Pendekatannya ke Kemenpora. Itu karena kita memiliki tim yang sepemikiran. Jadi gini, kita harus punya tim. Kan beda-beda pemikiran harus memikirkan. Ya makanya Bang Ucok memilih orang yang tidak yang ini loh, yang apa ya, satu visi misi, itu kan agak sulit. Akhirnya kita nemuin tuh ada Raka, ada Lina, ada Omo. Ada waktu itu sih Omo Kucrut tuh. Kita Lina ini sarjana komputer. Kalau Raka sarjana sosial. Luar biasa. Raka ini yang tadi Bang Ucok bilang, dia yang sekarang menjadi ketua keuangan di rumah sakit Babelan Bekasi. Ya, dia itu sarjana sosial yang dulunya sekretaris UBI. Lina, tapi masih di sekretaris sekarang? Sekarang masih, cuman dia kan karena misalkan UBI ini kan sekarang agak pasif ya. Karena kan inilah kondisi corona ini juga sih. Nah, itu kondisi kayak gitu gimana teman-teman UBI yang nggak dapat? Kalau Loli, Bang Ucok, semua kan ada kerjaan, ada YouTube, terus ada yang job-job lain. Nah, teman-teman gimana perhatian UBI kepada teman-teman siapa? Itu dia, kita pun kayak masih ya kita juga kalau berjuang hanya kita juga kan belum bisa sepenuhnya. Kita juga kayak butuh support untuk dari pihak-pihak manapun gitu kan. Ya sejauh ini sih yang bisa Bang Ucok dan tim dan staff lakukan ya kayak ya udah ada yang masuk di rumah sakit, udah ada yang di ini masuk rumah sakit kerja apa rumah sakit ya? Kerja Pak. Kena ada masuk rumah sakit. Orang, Pak. Itu luar biasa. 8 orang di rumah sakit, 8 orang di restoran, dan ada yang di Cimory. Itu apa memang kerja di situ atau buat botol-botol Ipus? Bukan. Jadi dengan adanya botol Ipus buat. Aku lagi nanya nih, jangan pada ketawa serius. Iya nih orang itu dengan adanya UBI di Japan di restoran, mungkin feedbacknya bagus untuk di restoran. Mereka jadi apa tuh? Jadi penerima tamu, kasir, waitress. Di situ emang ini sama ibu, akhirnya mungkin feedbacknya bagus dan ibu itu restoran apa? Restoran makanan, makanan Nusantara, makanan Nusantara, Sunda, Western juga ada di situ. Jadi teman-teman tuh ada jadi di kasir. Iya, kasir, penerima tamu. Penerima tamu orang pada nggak takut masuk. Justru jadi kayak kalau orang masuk di rumah makan pasti tapi itu jadi kayak apa ya, penari. Unik. Jadi makan di sana tuh itu ada orang-orang ini terus tidak kalah dengan orang-orang yang normal pekerjaannya juga total, loyalitasnya juga gitu kan. Jadi Ibu Desi ini jangan cuma karena orang kesian kan enggak gitu. Tapi mereka tetap bekerja. Pokoknya UBI itu Bang Ucok bikin kita bukan cuma lucu tapi kita punya sesuatu. Tangan dulu dong. Gak cuma lucu tapi punya sesuatu. Nah, program UBI ke depan gimana kondisi kayak gini nih? Ya pengennya sih ketika misalnya kita sudah kayak Ibu Desi kan dia care nih. Jadi dia Ibu Desi itu siapa? Ibu Desi itu owner rumah sakit sama owner restoran. Ibu Desi itu? Ibu Desi ini. Jadi kita tuh pengennya ada Ibu Desi yang lainnya nih. Kita butuh seperti itu. Berarti harus kawin lagi sama Ibu Desi bukan. Yang lebih care sama organisasi UBI karena kan gini, ketika pemerintahan ini kan kayak kita masih dimarginalkan atau tidak setara. Marginal, lo ngerti nggak? Marginal. Ini kasih tahu nih anak-anak nggak ngerti teman marginal. Jadi masa tuh kayak marginal tuh mirip biskuit yang baru. Bukan itu Malkis. Selain apa yang tadi dimarginalkan. Ya kayak misalnya nih pekerjaan nih semua, di mana nggak kerjaan yang pasti pertama itu misalkan nih tinggi badan harus sekian, ya kan? Kita di mana nih orang masa mau jadi daftar jadi pramugari kan susah, kecuali pesawatnya open cup. Jadi kayak gitu. Tapi bukan menghalang untuk orang maju. Jadi karena dari itu yang mana yang pas nih? Gitu. Kayak maksudnya gini loh, kita tuh pengen setara karena ada loh pekerjaan yang memang nggak butuh cuma tinggi badan kan. Karena kan untuk
untuk pemikiran mungkin sama, bahkan ada yang lebih gitu kan. Kalau misalkan dilihat dari tinggi badan, ya memang kita nggak bisa masuk akhirnya kan. Baru nyampe di staf HRD, udah dikasih mau itu datang, dek gulali gitu ya. Ya kan, orang nggak tahu gitu. Nggak tahu bahwa jangan melihat kecil ya kemampuan. Nah kadang-kadang kan orang seperti itu. Loli sama teman-teman kalau kerja itu nggak pernah rasa minder. Kerja di mana Ya maksudnya? umpamanya kan ketemu orang yang tinggi gitu gimana? Kan biasanya ini apaan nih kerja begini kok pantas gini, orang pasti kesian doang nih kerja di sini nggak punya kemampuan. Maksudnya di rumah sakit atau ketika kita ketemu misalkan menteri-menteri gitu. Iya. Kalau ketemu menteri justru Bang Ucok tuh bikin untuk staff-staff ini gimana? Jangan dulu kita bikin awalnya tuh dicemoohkan atau diketawain. Kita caranya gimana? Caranya jangan sebanyak ngomong kita. Banyak ngomong ntar orang kasih sedekah. Iya makanya kayak Bang Ucok tuh gini, misal kamu ada saatnya ngomong, kamu ada saatnya ngelucu gitu kan. Makanya mereka juga akhirnya respect. Bukan mentertawakan melihat kekurangan. Tapi gitu. Melihat kemampuan ketika berhadapan dengan orang. Bagaimana bahwa punya disiplin ilmu sendiri. Iya, Bocok itu ke staffnya kayak ke sekretaris, bendahara, atau divisi program, kan divisi program. Iya, aku wakil. Jadi kita tuh kayak diajarin Bocok tuh jangan, pokoknya kita itu jangan dulu ngerendahin. Misal kadang-kadang kan kita pengen ngelawak, akhirnya merendahkan diri kita. Akhirnya gitu kan. Kalau kita Bocok tuh ngajarinnya jangan. Nanti ada saatnya kok part-partnya kita lucu. Part atau nggak part? Part di bagian-bagian itu ya, Bang. Ya, gitu. Lu kecil tapi yang ini gede-gede pada ngangat ya ngomong lu. Iya. Wah, udah tadi bingung ngomong apa sih. Aku dulu emang sekolahnya jauh banget. Iya, tapi dengan cara Loli dan teman-teman semua, alhamdulillah Ubi diterima di mana-mana, disupport, bahkan kayak mereka tuh kagum. Waktu ke Malaysia pakai pesawat? Enggak lah, pakai capung ya, Pak pesawat. Satu pesawat kita di booking semua. Sampai pilot-pilotnya. Sampai pilot ini. Berapa orang pilot ini pesawatnya? Lu pesawat ini diputar. Enggak, ya pada kalau nggak salah 40 orang. 40 orang naik pesawat situ. Jadi ukuran 40 jadi 20 berarti ya. 20 bangku. Ya tetaplah satu kursi satu orang. Iya itu 40 itu biaya dari mana? Itu yang aku bilang dari Kemenpora. Anak-anak dapat honor? Dapat. Dari Menpora juga? Iya dapat. Di sono dengan apa tuh? Di Malaysia lawan apa? Lawan kesebelasan Malaysia. Jadi kita di sana kayak pertukaran seni juga sama persahabatan olahraga juga, yaitu main bola. Pertukaran seni itu kayak dancer kita di sana, nari, nyanyi, akrobat kayak gitu semua. Lo akrobat juga? Enggak lah, aku mah. Enggak, kali berdiri di atas ke apaan ke ini. Ada doa akrobatnya udah ada. Oh, ada juga di itu. Ada di Ubi. Dia pengen tong setan. Tong setan. Ya Allah. Enggak, di Ubi juga ada. Ada berapa kesenian di Ubi? Ya pokoknya banyak sih, beragam-ragam. Intinya pokoknya yang teman-teman punya talenta ya harus terus digali gitu kan. Jadi ketika memang waktunya kesempatannya ada tampil, jadi bisa ditampilkan. Jadi semuanya bisa tampil. Di Malaysia juga. Bagaimana orang Malaysia menghargai orang-orang ini? Sangat menghargai sih, karena menurut aku gini, kalau misalkan di Malaysia mungkin kayak entertainmentnya dia nggak terlalu banyak di sana, lebih ke pekerja gitu, kayak kerja-kerja di perkantoran. Jadi di sana itu udah ada bagian untuk orang mininya gitu ya. Oh iya, dan kita juga ketemu menteri Kementerian Olahraga di sana gitu, langsung ketemu sama kedubes ya, duta besar Indonesia di Malaysia. Iya. Itu pakai paspor atau pakai rapor ke sono? Ya alhamdulillah ya, semuanya bisa break. Pakai rapor, temanya mau ini apa? Nih kan orang begitu tahu bahwa orang di dalam Ubi itu kayak Loli punya kemampuan, punya disiplin ilmu, juga punya skill-skill yang lain. Jadi orang tidak pernah menganggap rendah, bahwa orang mempekerjakan kalian semua itu bukan berdasarkan kasihan, tapi berdasarkan kemampuan. Loli bisa punya percaya diri begini gimana sih? Dulu gimana dulunya? Aku belajar sama Bang Ucok jujur. Iya. Ucok? Iya, dia kan anaknya aja mau belajar sama dia? Iya, pokoknya kayak bener emang. Apa yang bisa dipetik dari Ucok? Jadi kayak awalnya juga pasti aku rasa semua orang ini pun punya kayak minder gitu kan. Karena kita beda. Karena kan sudut pandang manusia di Indonesia ini ketika ada yang beda kayak gimana gitu kan. Padahal kan setelah aku sadar, setelah aku tahu apa yang harus dibedakan gitu kan, semuanya berhak untuk bahagia, semua berhak kok untuk kayak sama kita intinya.
kalau yang besar juga bisa, kita juga bisa ya kan. Punya hak yang sama. Iya, sama. Allah ciptakan semuanya rata, Iya. apanya seperti turunnya hujan, pohon yang gede kena, pohon yang kecil kena, rumput juga kena. Jadi kalau misalnya ditanya gimana sih awalnya kayak seperti itu, menurut aku ngelihat dari sosok Bang Ucok itu yang bikin aku jadi pede. Jadi kan abang Dulunya nggak pede? Dulunya ya Pernah dicemoohin orang nggak, dilecehin? ya seperti insecure juga pasti. Apa kejadian apa dulu? Ya kayak misalkan nih apa namanya apa sih kayak ya kayak pasti ada sih dulu gitu kan, namanya mulut orang kita nggak bisa samain semua kan. Misalkan mau jadi apa nih, apa sih kayak sekolah gitu kan, tinggi teh mau jadi apa gitu, paling juga apa gitu dulu kayak gitu sih gitu kan. Kayak orang tuh oh lu tuh nggak bakal dengan tubuh lu kayak gini, lu nggak bakal bisa jadi apa-apa. Intinya mereka itu melebihi Tuhan menurut aku. Padahal kan Tuhan juga nggak yang lu kecil berarti lu rezeki kecil, kan gitu juga kan. Kamu punya kekurangan, kamu pasti kurang juga sih, padahal nggak gitu. Tapi kadang-kadang manusia kayak soal jodoh juga kayak gitu, soal jual rezeki udah mentaktor duluan, itu yang bikin kayak kita insecure dan sedih gitu. Dari situ Loli harus menjawab semua tantangan itu. Iya. Bahwa Allah menciptakan manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Justru kekurangannya itu akan menjadi sebuah kelebihan ketika bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Tuhan pasti punya rencana yang jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Dia ngomong begitu gila, rubuh pohon. Lo udah punya pacar nih? Nah kalau cewek cantik pasti punya pacar. Orang juga. Enggak. Tunggu-tungguan, Pak. Bodoh kan. Ini nih orang yang terlalu sensitif, maksudnya orang ubi juga gitu ke orang yang lain. Ya pokoknya sih ada sih yang mencintai aku, Cek. Enggak, pengen cari cowok yang kayak apa? Aku. Iya kan dengan tubuh yang kayak begini, berpikir pasti dapatnya juga yang kecil juga. Atau enggak ada? Kalau untuk jodoh sih aku bagaimana Tuhan ngasih ke aku intinya. Enggak yang harus tinggi, enggak yang harus kecil. Kayak gimana pun juga kalau mau udah kasih yang terbaik, udah kasih yang itu ya itu yang terbaik buat aku kayak gitu. Oh, jadi mensyukuri apa yang diberikan Allah. Itu yang paling utama. Ya, jadi ketika aku sama yang ini aku pernah ngerasain, sama yang gede juga aku ngerasain. Sama yang gede juga ngerasain. Maksudnya? Lah keselak. Maksudnya pacaran gitu. Oh iya, maksudnya keselak emangnya. Enggak. Ini otak lu payah nih bener-bener orang nanya bener sama dia, maksudnya enggak itu namanya tinggi kan tuh. Kita sama aja kok menurut aku kalau bisa. Gede kecil sama aja kan. Yang penting bagaimana memanfaatkan kan. Kayak ya kak misalkan oh yang minimal nggak bakal nyakitin karena sama, nggak juga lah, sama-sama aja gitu kan. Emang pernah pacaran sama yang ini juga? Ya nyakitin juga? Ya nggak juga sih, maksudnya bukan nyakitin, kayak sama aja lah intinya. Pacaran sama yang gede sama yang ini sama aja menurut aku. Tapi ya emang kalau misalnya pengennya mah ya istilahnya yang nggak bini, pengennya supaya ya namanya ini kan siapa tahu jodoh nggak ada yang tahu. Ya kayak Rudi kan nggak ada yang tahu ya. Ini apa nggak sih Bang Rudi? Bang Rudi maksudnya apa itu? Udah. Nih sebelum kita akhir nih, supaya buat teman-teman kan nggak cuma ada di Rudi, ada juga yang di luar sana banyak. Iya. Kasih semangat dong buat teman-teman supaya mereka juga punya motivasi untuk maju seperti Loli dan Ucok. Gitu. Ya menurut aku ya setiap orang memiliki kekurangan pasti Tuhan kasih kelebihan, itu udah pasti. Jadi jangan pernah putus asa, terus apa namanya action, belajar, terus pokoknya action sama belajar, jangan putus asa. Lalu aku grogi deh. Soalnya aku dari tadi belum minum. Ini ember. Belum. Dari tadi aku ngomong mulu sama dia nggak minum. Ini Paya nih, aduh dia udah ngomong Nih minum dulu. Abis cerewet terus tiba-tiba sepi. Ini itu dikasih tuh kan orang yang normal yang ngasih. Iya. Kira-kira emang bukan normal ya Pak? Bukan. Makanya itu kadang-kadang orang bini nggak normal enak aja nggak normal. Normal dia dicolek juga nenggong. Ya tetap ya namanya manusia itu sama semua punya kemampuan. Dia minum. Nih masih 3 jam lagi nih gue dengerin ngobrol. Minum. Dia tenang deh. Li nyanyi dong. Tadi udah rekaman 1 lagu belum dibayar tuh tadi. Mana yang mau tanda tangan? Iya, ntar yang mana siapa tadi namanya? Kan kemarin udah di rontak di apa namanya label lain. Di label sini Tak Pro apa Proaktif ya? Siapa tadi namanya?
namanya Pak Bayu? Pak Tole. Pak Tole. Pak Tole Iya. itu kan suka orang misalnya minta acara buat ulang tahun anak-anak. Oh, jadi kita jadi apanya? Ya, Jadi menghibur. Gua menghibur dong nanti, nggak cuma itu aja bisa nyanyi. Harus ditunjukkan kan kemampuan, nggak cuma ngomong, nggak cuma bisa dance, tapi bisa nyanyi serba bisa loh dia. Bisa apa aja? Kemarin bongkar toko orang nggak bisa dia. Ya udah, jadi kita memberikan semangat. Ya pokoknya tetap semangat, intinya tetap semangat. Jangan gini, jangan intinya menurut aku itu jangan jadikan kekurangan itu penghalang untuk kita maju, untuk kita semangat, untuk kita bisa sama dengan orang lain. Jangan jadikan itu, justru jadikan kekurangan itu motivasi. Gitu menurut aku. Jadi kan kita punya kekurangan, motivasi untuk kita, karena kita gini, karena kebahagiaan atau kesenangan yang luar biasa itu akan didapatkan dengan kesedihan yang luar biasa juga. Kayak gitu. Mau pergi Pak? Apa yang haus? Mau ngencing gua.